Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan membuat salah satu contoh soal-soal seleksi kompetensi bidang di Satpol PP ya. Soal ini bisa untuk Satpol PP dan juga soal untuk Pramda Trantibum. Karena soal materi yang ada di Satpol PP masih berkaitan erat dengan soal yang cocok digunakan untuk Pramda Trantibum. Oke, kita akan mencoba untuk membahas contoh-contoh soal yang ada pada layar berikut ini ya teman-teman. Untuk soal nomor 1, Satpol PP sedang menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan Perda di bidang ketertiban umum. Apa informasi kunci yang harus dimasukkan dalam laporan ini untuk memberikan gambaran lengkap tentang kegiatan penegakan hukum? A. Jumlah operasi yang dilakukan, jumlah pelanggaran yang ditindak, dan jenis tindakan yang diambil. B. Jumlah denda yang dikumpulkan dan total anggaran yang digunakan. C. Profil demografis pelanggar dan reaksi masyarakat terhadap operasi. D. Jumlah keluhan yang diterima dari masyarakat dan jumlah petugas yang terlibat dalam operasi. Yang E. Hanya jumlah pelanggaran yang ditindak dan jumlah operasi yang dilakukan. Gimana jawabannya teman-teman? Jawaban yang benar adalah yang A. Jumlah operasi yang dilakukan, jumlah pelanggaran yang ditindak, dan jenis tindakan yang diambil. Pembahasannya adalah laporan tahunan tentang pelaksanaan Perda atau peraturan daerah di bidang ketertiban umum harus mencakup jumlah operasi yang dilakukan. Artinya, jumlah operasi di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam bidang ketertiban umum. Misalnya patroli, ataupun pengawasan, ataupun deteksi dini, dan lain-lain ya. Jumlah pelanggaran yang ditindak dan jenis tindakan yang diambil. Informasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas Satpol PP dan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan sepanjang tahun. Ini adalah untuk mengukur seberapa berguna sih sebenarnya Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Data ini juga membantu dalam evaluasi dan perencanaan kegiatan di masa mendatang. Soal yang nomor 2. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 16 tahun 2023, apa yang menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja? A. Profesionalisme dan integritas. B. Kekuatan dan kekuasaan. C. Kekuasaan dan dominasi. D. Persuasif dan intimidasi. E. Ketaatan dan ketertiban. Jawaban yang benar adalah yang A. Profesionalisme dan integritas. Prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas Satpol PP adalah profesionalisme dan integritas. Profesional artinya adalah tahu segala bentuk tugas dan fungsi ataupun wewenang Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah, menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melakukan perlindungan masyarakat, yang mengharuskan anggota Satpol PP untuk bekerja dengan standar yang tinggi dan moral yang baik. Soal nomor 3. Satpol PP menemukan bahwa di suatu daerah sering terjadi tawuran antar warga yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Apa langkah awal yang harus diambil oleh Satpol PP untuk mengatasi masalah ini? A. Menangkap semua warga yang terlibat tawuran tanpa peringatan. B. Membentuk tim patroli khusus untuk melakukan pengawasan rutin di daerah tersebut. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada media untuk mendapatkan perhatian publik. D. Membiarkan masalah tersebut ditangani oleh kepolisian.
E. Menutup akses jalan menuju daerah tersebut untuk mencegah tawuran. Yang A, opsi ini sepertinya tidak tepat ya teman-teman, karena menangkap semua warga yang terlibat. Ini bukan ranahnya di Satpol PP. Ada aturan-aturan ataupun ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan penindakan. Kemudian yang B, membentuk tim patroli khusus untuk melakukan pengawasan rutin di daerah tersebut. Artinya, Satpol PP menyuruh anggota ataupun stafnya untuk membentuk tim patroli ini bisa melakukan pendeteksi dini ataupun pencegahan dini. Juga bisa melakukan untuk pengawasan ataupun pengamanan daerah yang sering mengalami tawuran ini tadi. Opsi ini bisa dipertimbangkan ya teman-teman. Yang C, melaporkan kejadian tersebut kepada media untuk mendapatkan perhatian publik. Jelas salah ya, karena mendapatkan perhatian publik tidak ada solusi ataupun justru malah menambah masalah. Yang D, membiarkan masalah tersebut ditangani oleh kepolisian. Ini adalah sifat acuh tak acuh ya, sehingga opsi D ini salah. Yang E, menutup akses jalan menuju daerah tersebut untuk mencegah tawuran. Ini jelas salah, karena langsung menutup akses jalan. Berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, langkah awal yang tepat adalah membentuk tim patroli khusus untuk melakukan pengawasan rutin di daerah tersebut. Patroli rutin dapat mencegah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan memberikan kehadiran petugas yang dapat segera merespon jika terjadi masalah. Tindakan ini juga membantu mengidentifikasi penyebab tawuran dan mencari solusi yang lebih efektif. Baik, kita menuju soal yang nomor 4. Apa tujuan utama dari diterbitkannya aturan Standar Operasional Prosedur atau SOP Satuan Polisi Pamong Praja menurut Permendagri nomor 16 tahun 2023? A. Meningkatkan jumlah operasi penertiban. B. Meningkatkan pendapatan daerah. C. Menyediakan panduan bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. D. Menambah jumlah personil Satpol PP. E. Mengurangi keluhan masyarakat. Jelas ya teman-teman, aturan SOP ini tujuannya adalah untuk menyediakan panduan bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Tujuannya adalah menyediakan panduan yang jelas dan terstruktur bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif dan efisien. Juga agar tidak keluar dari jalur SOP yang sudah ditetapkan. Artinya, Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya selalu dalam koridor-koridor aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam Permendagri tersebut. Soal yang nomor 5. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satpol PP harus mengorganisir dan melatih satuan perlindungan masyarakat. Apa fokus utama dalam pelatihan Satlinmas? A. Keterampilan menembak dan penggunaan senjata api. B. Kemampuan berkomunikasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ketertiban umum. Yang C. Strategi pemasaran dan promosi kegiatan Satlinmas. D. Pelatihan administrasi dan pengelolaan keuangan Satlinmas. E. Pelatihan tentang teknologi informasi dan penggunaan media sosial. Jawabannya adalah yang B. Kemampuan berkomunikasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ketertiban umum. Perlu diketahui ya teman-teman, Satlinmas ini adalah yang dulunya dikenal dengan sebutan Linmas, sebutan Hansip ya teman-teman. Hansip. Nah, pada tahun 2002 Hansip berubah namanya menjadi yang kita kenal sekarang sebagai Satlinmas atau Satuan Perlindungan Masyarakat. Sedangkan fokus utama dalam pelatihan Satlinmas adalah kemampuan berkomunikasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ketertiban umum.
Satlinmas berperan penting dalam membantu menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat, sehingga keterampilan komunikasi dan edukasi sangat diperlukan untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban. Oke, kita lanjut soal yang nomor 6. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023, apa yang dimaksud dengan Kode Etik Polisi Pamong Praja? A. Kumpulan peraturan tentang teknis penertiban. B. Panduan moral dan etika bagi Satpol PP. C. Prosedur pengelolaan keuangan Satpol PP. D. Aturan mengenai promosi dan mutasi anggota Satpol PP. E. Standar penilaian kinerja Satpol PP. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Alasannya adalah Kode Etik Polisi Pamong Praja merupakan panduan moral dan etika yang harus diikuti oleh semua anggota Satpol PP untuk memastikan mereka bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Yang nomor 7, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023, apa yang termasuk dalam SOP Satpol PP saat melakukan penertiban terhadap pelanggaran Perda? A. Menggunakan kekuatan fisik maksimal. B. Mengabaikan proses hukum yang berlaku. C. Melakukan tindakan preventif dan edukatif terlebih dahulu. Yang D. Mengutamakan penangkapan tanpa peringatan. E. Menyerahkan semua proses penertiban kepada pihak kepolisian. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya, SOP Satpol PP menekankan pentingnya melakukan tindakan preventif, artinya tindakan pencegahan dan edukatif terlebih dahulu sebelum mengambil langkah-langkah penertiban yang lebih tegas. Tindakan preventif ini bisa berupa sosialisasi ya teman-teman. Sosialisasi kepada masyarakat apapun itu agar tidak terjadi pelanggaran Perda. Tujuan lainnya adalah agar masyarakat mengetahui peraturan-peraturan daerah yang tidak boleh dilanggar. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023, apa yang harus dilakukan oleh anggota Satpol PP jika menemukan pelanggaran yang melibatkan pejabat daerah? A. Segera menangkap dan menahan pejabat tersebut. B. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan langsung. C. Menyebarluaskan informasi pelanggaran ke media massa. D. Mengabaikan pelanggaran karena melibatkan pejabat. Atau E. Menghukum pejabat tersebut di tempat. Yang A. Segera menangkap dan menahan pejabat tersebut sepertinya bukan. Yang B. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan langsung. Opsi ini bisa dipertimbangkan ya teman-teman, karena Satpol PP di dalam melaksanakan tugas tidak boleh bertindak secara langsung. Dia harus melakukan koordinasi, melakukan konsultasi kepada atasan tentang apa yang harus dilaksanakannya. Yang C. Menyebarluaskan informasi pelanggaran ke media massa. Jelas tidak ya, karena menyebarluaskan informasi bukan merupakan suatu solusi. Yang D. Mengabaikan. Kata-kata mengabaikan jelas salah ya teman-teman. Yang E. Menghukum pejabat tersebut di tempat. Jelas salah. Jadi opsi yang benar adalah yang B. Nah, apabila menemukan pelanggaran yang melibatkan pejabat daerah, anggota Satpol PP harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan langsung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nomor 9, menurut Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, apa yang harus dilakukan anggota Satpol PP ketika menerima laporan dari masyarakat tentang pelanggaran Perda? A. Mengabaikan laporan jika pelanggaran dianggap kecil. B. Menyelidiki laporan tersebut dan mengambil tindakan sesuai SOP. C. Segera menangkap pelanggar tanpa penyelidikan. D. Melimpahkan semua laporan ke pihak kepolisian. E. Mengumpulkan laporan tanpa menindaklanjuti. Jelas ya teman-teman, yang A mengabaikan jelas salah.
Yang B, menyelidiki laporan tersebut dan mengambil tindakan sesuai SOP. Opsi ini bisa dipertimbangkan. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya jika ada suatu laporan dari masyarakat, langkah yang harus kita ambil adalah jangan menelan mentah-mentah laporan tersebut, karena kita harus menganalisa terlebih dahulu laporan tersebut apakah benar, laporan tersebut apakah memang benar-benar nyata adanya. Maka dari itu, untuk opsi B ini adalah opsi yang paling mirip ya teman-teman, karena harus menyelidiki laporan tersebut. Yang C, segera menangkap, jelas salah, apalagi tanpa penyelidikan. Yang D, melimpahkan semuanya ke pihak kepolisian, jelas salah. Yang E, mengumpulkan laporan tanpa menindaklanjuti. Ada kata-kata tanpa, berarti itu bukan suatu jawaban. Berarti jawaban yang nomor 9 adalah yang B ya teman-teman. Soal nomor 10. Berdasarkan Permendagri nomor 16 tahun 2023, bagaimana seharusnya anggota Satpol PP menangani pelanggaran yang dilakukan oleh rekan seprofesinya? Ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh teman kita sendiri. Yang A, melaporkan pelanggaran kepada atasan yang berwenang. Yang B, menyelesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan pihak luar. C, mengabaikan pelanggaran untuk menjaga solidaritas. D, menyebarluaskan informasi pelanggaran ke media sosial. Yang E, menghukum rekan seprofesinya secara langsung. Menghukum rekan seprofesinya secara langsung jelas salah ya. Yang E, menyebarluaskan, justru semakin salah, apalagi mengabaikan. Yang B, menyelesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan pihak luar. Tanpa melibatkan pihak luar, itu bukan suatu jawaban. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang A ya teman-teman, melaporkan pelanggaran kepada atasannya langsung atau atasan yang berwenang. Karena ada satu hal, Satpol PP itu tidak bisa langsung bergerak sendiri ya teman-teman, jadi harus atas pertimbangan dari atasan kita. Oke, buat teman-teman yang ingin mencari soal ataupun ingin mencari bimbingan belajar SKB Satpol PP, di sini admin sudah menyediakan teman-teman untuk buku Satpol PP. Di sini ada buku tentang Satpol PP ya, SKB Satpol PP yang tersedia di toko Shopee. Akun atau nama tokonya adalah akun tutulan ya teman-teman. Ini ukuran bukunya adalah A4 dengan jumlah halaman 280. Terdiri dari soal-soal yang semuanya tentang Satpol PP, baik itu mencakup SOP, mencakup bidang penegakan perda, bidang perlindungan masyarakat, ataupun bidang Trantibum, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman untuk daftar isinya apa saja sih yang tersedia di buku ini. Nah, kita bisa melihat ini adalah pengalaman sendiri ketika admin lolos SKB CPNS tahun 2019 ya. Jadi buku ini disusun berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman. Oke, cukup sekian, saya akhiri dulu. Akan saya lanjutkan di kesempatan dan pertemuan selanjutnya. Tetap semangat teman-teman, apabila ingin bertanya silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, akan saya jawab ya. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, semoga kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan sukses selalu. Semoga NIP bisa didapatkan di tahun 2024.